Pentingnya menjaga usia dengan kesehatan hati dan fisik. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-96. Usia adalah nikmat yang sering terlupakan. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa seorang anak Adam akan ditanya tentang umurnya saat hari kiamat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia bersyukur akan nikmat usianya. Di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat usia adalah dengan menjaga kesehatan hati dan fisik. Menjaga kesehatan hati dapat dilakukan dengan berzikir, beristighfar, dan tawaduk. Sementara itu, kesehatan fisik dapat dipelihara dengan cara berolahraga serta makan dan minum yang halal serta thayyib. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, Hizb 5. Ayat ke-75 hingga ayat ke-91. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi, merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap benda. Ayat ke-92. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan, sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zolim. Maksudnya kepergian Musa alaihi salam ke Bukit Tur yang terletak di Sinai, sesudah didatangkan kepadanya mukjizat-mukjizat. Ayat ke-93. Dan, ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat Bukit Tur Sina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Perbuatan jahat yang mereka kerjakan ialah menyembah anak sapi, membunuh nabi-nabi dan melanggar janji. Ayat ke-94. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat, surga, itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian, jika kamu memang benar. Maksudnya, mintalah agar kamu dimatikan sekarang juga. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi berkata, tidak akan masuk surga kecuali penganut agama Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 94, sebagai sindiran kepada orang-orang yang mengaku ahli surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abil Aliyah. Ayat ke-95. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Ayat ke-96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Ayat ke-97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa? Kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abdullah bin Salam mendengar akan tibanya Rasulullah di saat berada di tempat peristirahatannya. Lalu ia menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya saya akan bertanya kepada Tuhan tentang 3 hal, yang tidak akan ada yang mengetahui jawabannya kecuali seorang nabi. 1. Apa tanda-tanda pertama hari kiamat? 2. Makanan apa yang pertama-tama dimakan oleh ahli surga? Dan 3. Mengapa si anak menyerupai bapaknya atau kadang-kadang menyerupai ibunya? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru saja Jibril memberitahukan hal ini padaku. Kata Abdullah bin Salam, Jibril, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Abdullah bin Salam, dia itu termasuk malaikat yang termasuk musuh kaum Yahudi. Lalu Nabi membacakan ayat ini, surat kedua ayat 97, sebagai teguran kepada orang-orang yang memusuhi malaikat pesuruh Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Anas. Keterangan.
Menurut Syekhul Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, berdasarkan susunan kalimatnya, ayat yang dibacakan, surat kedua ayat 97, oleh Nabi ini, sebagai bantahan kepada kaum Yahudi, dan tidak seharusnya turun bersamaan dengan peristiwa tersebut di atas. Dan inilah yang paling kuat. Di samping itu keterangan lain yang syah, bahwa turunnya ayat ini pada peristiwa lain, dan bukan pada peristiwa Abdullah bin Salam. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa serombongan kaum Yahudi telah datang menghadap Nabi SAW dan mereka berkata, "Hai Abul Qasim, kami akan menanyakan kepada Tuhan 5 perkara. Apabila Tuhan memberitahukannya, maka tahulah kami bahwa Tuhan seorang Nabi." Selanjutnya hadits itu menyebutkan yang isinya antara lain bahwa mereka bertanya. 1. Apa yang diharamkan Bani Israel atas dirinya? 2. Tentang tanda-tanda kenabian. 3. Tentang petir dan suaranya. 4. Tentang bagaimana wanita dapat melahirkan laki-laki dan dapat juga wanita. Dan 5. Siapa sebenarnya yang memberi kabar dari langit? Dan dalam akhir hadits itu dikatakan mereka berkata, siapa sahabat Tuhan itu? Yang dijawab oleh Rasulullah SAW, Jibril. Mereka berkata, apakah Jibril yang biasa menurunkan perang, pembunuhan dan siksaan, itu musuh kami? Jika Tuhan mengatakan Mikail yang menurunkan rahmat, tanam-tanaman dan hujan, tentu lebih baik, maka turunlah ayat ini, surat kedua ayat 97, berkenaan dengan peristiwa tersebut, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Nasai dari Bakar bin Syihab, dari Said bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa pada suatu hari Umar datang kepada Yahudi, yang ketika itu sedang membaca Taurat. Iya. Umar kaget, karena isinya membenarkan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Ketika itu lalulah Nabi SAW di hadapan mereka. Dan berkatalah Umar kepada Yahudi, "Aku minta agar engkau menjawab pertanyaanku ini dengan sungguh-sungguh dan jujur. Apakah kamu tahu bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah?" Guru mereka menjawab, "Memang benar kami tahu bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah." Umar berkata, "Mengapa kamu tidak mau mengikutinya?" Mereka menjawab, "Ketika kami bertanya tentang penyampai kenabiannya, Muhammad mengatakan, Jibril. Dialah musuh kami yang menurunkan kekerasan, kekejaman, peperangan dan kecelakaan." Umar bertanya, "Malaikat siapa yang biasa diutus kepada nabimu?" Mereka menjawab, "Mikail, yang menurunkan hujan dan rahmat." Umar bertanya, bagaimana kedudukan mereka itu di sisi Tuhannya? Mereka menjawab, yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Umar berkata, tidak sepantasnya Jibril memusuhi pengikut Mikail, dan tidak patut Mikail berbuat baik kepada musuh Jibril. Sesungguhnya aku percaya bahwa Jibril, Mikail dan Tuhan mereka akan berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik kepada mereka. Dan akan berperang kepada siapa yang mengumumkan perang kepada mereka. Kemudian Umar mengejar Nabi SAW untuk menceritakan hal itu. Tetapi sesampainya pada Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau ingin aku bacakan ayat yang baru turun kepadaku?" Umar menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." Kemudian beliau membaca, "Mahan ka'ana, adwali Jibrila fainahu nasalahu, ala kolbika sampai al-kafirin." Ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 97, 98. Umar berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya tinggalkan kaum Yahudi tadi dan menghadap Tuhan justru untuk menceritakan apa yang kami percakapkan, tetapi rupanya Allah telah mendahului saya." Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai, dalam musnadnya dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Asyubei. Sanad ini syahih sampai Asyubei, hanya Asyubei tidak bertemu dengan Umar. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber selain dari Asyubei. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Asudi dan Qatadah yang bersumber dari Umar yang kedua-duanya munkathi karena di dalam satu sanad, jika gugur nama seorang raki, lain dari Syahabi, atau gugur dua orang rawi yang tidak berdekatan, yakni gugur ya berselang. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang Yahudi berkata ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, "Sesungguhnya Jibril yang disebut-sebut oleh sahabatmu itu, Rasulullah, adalah musuh kami." Maka berkatalah Umar, barang siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah memusuhinya. Maka turunlah ayat ini, surat kedua ayat 97,
98 bersesuaian dengan apa yang diucapkan Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abdurrahman bin Laila. Sumber ini saling menguatkan dengan yang lainnya. Keterangan. Menurut Ibnu Jarir, sebab-sebab yang diceritakan dalam hadits-hadits tersebut di atas merupakan sebab-sebab turunnya ayat ini. Surat kedua ayat 97, 98. Ayat ke-98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Ayat ke-99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Surya berkata kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, Tuhan tidak memberitahukan tentang apa-apa yang telah kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan ayat yang jelas kepada Tuhan." Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 99, sebagai bantahan terhadap ucapan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'idi dan Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Keterangan. Malik Abnu As-Syaif menerangkan bahwa ketika Rasulullah SAW diutus dan diingatkan kepada mereka, kaum Yahudi, akan janji mereka untuk iman kepadanya, dan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka itu, dalam Taurat tentang akan diutusnya Muhammad sebagai Nabi, kaum Yahudi berkata, "Demi Allah, tidak pernah kami dijanjikan sesuatu tentang Muhammad, dan kami tidak pernah berjanji apa-apa." Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 100, 101. Ayat ke-100. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat ke-101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa? Kitab yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab, Taurat, melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Ayat ke-102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitanlah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong, bahwa Nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir, Ibnu Katsir. Para mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua orang malaikat itu. Ada yang berpendapat, mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang soleh seperti malaikat, dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Berbaca-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi, sampai kepada sihir untuk mencerai-beraikan masyarakat seperti mencerai-beraikan suami istri. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Yahudi berkata, "Lihatlah Muhammad yang mencampur baurkan antara hak dengan batil," yaitu menerangkan Sulaiman, Nabi, digolongkan pada kelompok nabi-nabi, padahal ia seorang ahli sihir yang mengendarai angin. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 102, yang menegaskan bahwa kaum Yahudi lebih mempercayai syaitan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Syahr bin Hausyab. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi bertanya kepada Nabi SAW beberapa kali tentang beberapa hal dalam Taurat. Semua pertanyaan mengenai isi Taurat dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat.
Ketika itu mereka menganggap bahwa ayat tersebut dirasakan sebagai bantahan terhadap mereka. Mereka berkata dengan sesamanya, orang ini lebih mengetahui daripada kita tentang apa yang diturunkan kepada kita. Di antara masalah yang ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah tentang sihir. Dan mereka berbantah-bantahanlah dengan Rasulullah tentang hal itu. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 102, berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abil Aliyah. Ayat ke-103. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ayat ke-104. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, Ra'aina, tetapi katakanlah, unsurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. Ra'aina berarti, sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Dikala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut Ra'aina, padahal yang mereka katakan ialah ruwunah yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan Ra'aina dengan unsurna yang juga sama artinya dengan Ra'aina. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa dua orang Yahudi bernama Malik bin Syaif dan Rifa'ah bin Zaid, apabila bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengucapkan, Ra'aina sem'aka was'em'ah, goira musmain. Kaum muslimin mengira bahwa kata-kata itu adalah ucapan ahli kitab untuk menghormati nabi-nabinya. Mereka pun mengucapkan kata-kata itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 104, sebagai larangan untuk meniru-niru perbuatan kaum Yahudi. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari As-Sudi. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kata Ra'aina dalam bahasa Yahudi berarti caci maki yang jelek. Sehubungan dengan itu ada peristiwa sebagai berikut. Ketika kaum Yahudi mendengar sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai perkataan itu, Ra'aina, mereka sengaja mengumumkan agar perkataan itu biasa dipergunakan dan ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para sahabat Nabi mempergunakan kata-kata itu, maka mereka menertawakannya. Maka turunlah ayat ini, surat kedua ayat 104. Ketika salah seorang sahabat, yaitu Esad bin Hu'ats mendengar ayat ini, berkatalah ia kepada kaum Yahudi, hai musuh-musuh Allah. Jika aku mendengar perkataan itu diucapkan oleh salah seorang di antaramu sesudah pertemuan ini, akan kupenggal batang lehernya. Diriwayatkan oleh Abu Naim di dalam kitab Ad-Dalail dari As-Sudi Asy-Syagir, dari Al-Kalbi, dari Abi Syaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, surat kedua ayat 104, ketika seorang laki-laki berkata, Arina semaka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ahdlahat. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa pada waktu itu ada beberapa orang Yahudi yang mengatakan, Arina semaka, yang ditiru oleh beberapa orang Islam. Akan tetapi Allah membencinya dengan menurunkan ayat ini, surat kedua ayat 104. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Adhiyah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika kaum muslimin mengucapkan Ra'aina sem'aka, datanglah kaum Yahudi dan berkata seperti itu. Maka turunlah ayat ini, surat kedua ayat 104. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini, surat kedua ayat 104, sehubungan dengan ucapan Ra'aina, yaitu bahasa yang dipakai kaum Ansyar di zaman jahiliyah, dan karenanya dilarang oleh ayat ini, surat kedua ayat 104. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Adha. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa sesungguhnya orang Arab apabila bercakap dengan salah seorang temannya berkata, Arina sem'aka. Kemudian mereka dilarang menggunakan kata-kata itu dengan turunnya ayat ini, surat kedua ayat 104. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abil Aliyah. Ayat ke-105. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya, untuk diberi rahmatnya, kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Syodaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Sobat,
Ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.